Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Iri. Let's go to Nürburgring. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan Anda sudah menonton part 1 karena part kedua ini adalah lanjutan dari The End Games yang dimulai dari part 1. Jadi ini saya diundang Hyundai untuk melihat balapan Nürburgring 24 jam, termasuk mereka ada launching mobil baru di sini. Mungkin mobil balap mereka dan melihat tim Hyundai Motorsport. Let's go. Oke, kita udah lewat security. Ini pasnya. Terus ada pas ini juga. Sekarang langsung kita ke dalam. Hari ini belum balapannya, tapi ada launching mobil spesial dari Hyundai Motorsport. Ini dinginnya minta ampun. Ini di bawah 10 derajat Celcius pasti. Ini dua kali ya saya ke Nürburgring. Yang pertama tahun 2019 nonton Nürburgring 24 Hour juga bareng sama Aston Martin. Nah sekarang sama Hyundai. Hyundai ini udah 3 kali berturut-turut menang kategori TCR. Jadi mereka turun di kelas TCR-nya. Nah sekarang kita ikutin acaranya. Wah lihat, ini motorhome semua. Jadi ini kita di belakang pitnya. Wah itu Hyundai End Game buka booth di sini. Dan ini besar sekali. Wah, ada Ioniq 5N. Ya, Ioniq 5N itu terbukti bisa 2 lap di Nürburgring, yang artinya melewati lebih dari 300 tikungan yang menantang tanpa ada masalah sama sekali, padahal kondisinya standar. Itu ditaruh di banner. Oh, mobilnya juga dipajang di sini. Wah, ini kita di salah satu tikungan, tapi bukan Nürburgring Nordschleife ya, yang ini yang GP sirkuitnya. Masih ada waktu sebelum acaranya mulai. Kita lihat-lihat dulu. Ini ada mobil keren banget, mobil konsep Hyundai N2025 Vision Gran Turismo. Jadi ini mobil yang bisa Anda pakai di Gran Turismo, Hyundai N2025 Vision. Ini pasti nggak bisa jalan sih, tapi nanti mobilnya ada di game. Karena Hyundai juga itu kerjasama dengan Gran Turismo. Tahu dong Gran Turismo apa? Simulator yang sangat terkenal di platform PlayStation. Nürburgring 24 jam itu bagaikan pesta setahun sekali ya buat penduduk Jerman. Bahkan banyak yang dari luar Jerman juga, mereka sudah nongkrong di sirkuit, mereka buka motorhome, mereka berkemah di sini bahkan sampai beberapa hari sebelum balapannya. Dan ini suasananya tuh sangat-sangat meriah gitu sih. Dan Nürburgring itu benar-benar kayak tempat hiburan ya, bukan sekedar racetrack. Itu ada Ferris wheel di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya itu ada roller coaster. Wah, ini udah dibuka N2025 Vision Gran Turismo-nya. Keren banget. Jadi pengen beli PS deh buat main Gran Turismo biar bisa
nyetir mobil ini. Jadi Hyundai N2025 Vision Gran Turismo ini itu dia memakai 2 buah fuel cell, jadi berbahan bakar hidrogen. Total tenaganya 871 HP, 0-100 2,8 detik, top speednya 340 km per jam. Dan berat totalnya tidak sampai 1 ton, hanya 972 kg. Jadi walaupun belum diproduksi, tapi N2025 Vision ini menunjukkan kemana arahnya Hyundai N di masa depan, bahwa mereka bisa membuat mobil performa tinggi tidak hanya dari internal combustion engine, tidak hanya dari elektrik, tapi bisa juga dari hidrogen. Walaupun namanya N2025, tapi fun fact, mobil ini sudah diperkenalkan sejak tahun 2015. Mungkin sampai 2025 belum akan ada ya produk N yang fuel cell, tapi setidaknya mereka sudah menunjukkan mereka bisa bikin produk N yang full elektrik. Lihat saya ketemu siapa? Jumpa, Kak, ketemu lagi. Good luck for the race. Have fun, okay? Yeah, we will win. Nah, sekarang ada launching mobil di depan saya ini. Nah, ini bukan mobil jalanan, tapi ini mobil balap. Penasaran gak sih? Kita lihat yuk. Banyak banget orang penasaran sama mobil ini. Ini alhamdulillah dapat kursi VIP paling depan lagi. Ya, paling depan emang bos-bosnya N, tapi buat orang biasa ini yang paling depan. Oh my god, yang duduk di depan saya itu Kazunori Yamauchi yang bikin Gran Turismo. Wah, ini luar biasa. Jadi ini adalah Hyundai Ioniq 5 NTA Spec. Ini mobil balap Hyundai untuk ke Pikes Peak di Amerika. Balapan mendaki bukit yang sangat legendaris. Dan ini sejumlah modifikasi sudah dilakukan, tapi sistem penggerak elektriknya sama persis dengan yang versi jalan raya. Dan karena Gran Turismo ini adalah salah satu partner kerjasamanya, bisa jadi ini mobil akan ada di Gran Turismo. Oke, luar biasa mobilnya. Sekarang kita bakal makan siang. Ini gede banget. Hyundai kayak punya pameran sendiri di Nürburgring 24 Hour nih. Dan mereka emang sudah 9 kali ikut dan 3 tahun berturut-turut memenangkan kategori di mana mereka bertanding. Jadi ini tempat makannya, langsung di sampingnya trek. Nah, besok bisa nonton balapannya dari sini, ini VIP banget nih. Bahkan ada yang di lantai 3-nya tuh, bisa ngeliat ke tikungan yang lebih jauh lagi. Nah, di sininya juga ada macam-macam minuman, makanan. Kita tinggal bisa bersantai di sini sambil nonton balapannya. Ini nice banget di hospitality-nya, sampai toiletnya. Padahal ini gedung sementara, tapi toiletnya, astaga, toilet proper banget. Nah, ini di lantai 3-nya, jadi lebih tinggi. Dan kita bisa ngelihat mobil itu masuk dari trek yang GP, trek yang baru, ke trek yang Nordschleife. Di situ, nanti ke kiri tuh. Nah, itu dia masuk ke trek yang 20 km. Juga ada TV kalau mau lihat update-nya. Nah, sebagai supporting race ini ada balapan mobil-mobil touring legendaris. Jadi bisa lihat mobil-mobil dari BTCC, dari DTM,
Nih, dengerin suaranya ya, sama lihat mobil-mobilnya. Udah lama banget nggak lihat battle mobil-mobil klasik itu. E30 melawan 190E. Ya walaupun bukan tim pabrikan lagi ya, tapi ini mobil-mobil yang sama seperti dipakai tim pabrikan dulu di DTM, BTCC, dan balap touring lainnya di tahun 90-an dan 2000-an awal. Oke, sekarang kita mau jalan dari sirkuit. Kita mau nonton drift show. Kita nggak jalan kaki, kita pakai Staria. VIP shuttle. Sekarang saya sama Jose dari from Spain. Dia dari Korean Car Blog. Juga saya sama Michael, I'm with Michael. Anda tahu IGN? Dia mereview game. So you're a game reviewer, right? Yes, I am. Nice, professional game reviewer. And sim racer. And sim racer also. Ya, baru-baru ini dia ikut Nürburgring 24 hour di simulator. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nah, ini kita lewat pitnya Classic Touring Car. Wow, 190e di situ. Oke, kita udah sampai. Jadi ini kita di tengah-tengah treknya, ini banyak mobil parkir nih, para penonton-penonton yang mungkin udah dari seminggu sebelumnya udah nyampe di sini cari parkiran. Ada tenda, ada barbecue juga. 실장님 선두 서고. Ada apakah di atas? Kita lihat. Wah, ini tikungan hairpin di GP track-nya ya. Kayaknya drift show-nya di hairpin-nya itu ya. Yuk, kita lihat. Kita duduk pakai bantal. Bantalnya ini empuk. Jadi nyaman deh. Ini lagi nunggu drift show gini kok bau barbecue, enak banget. Ada yang masak barbecue dong. Dia bawa panggangannya depan dia, terus dia masak. Wah, ini dia Ioniq 5N jadi satu-satunya peserta dengan elektrik. Yang lainnya mesin bensin semua. Yang ini elektrik. Oke, kita mulai mobil pertama. Oh. Melintir skyline. Sesungguhnya, sejak pertama kali bertemu dengan Ioniq 5N ini, saya kagum akan kemampuannya di sirkuit, tapi juga tetap enak dipakai harian. Itu tidak terlepas dari 3 DNA dari N brand. Yang pertama adalah corner rascal. Artinya setiap produk N itu harus bisa menikung dengan sangat-sangat hebat. Lantas ada racetrack capability. Jadi mobil ini juga harus bisa seperti mobil balap, kencang di sirkuit, dan juga tahan terhadap siksaan yang terjadi di trek balap. Dan DNA yang ketiga adalah everyday sports car. Sehingga walaupun performanya tinggi, tapi mobil ini tetap bisa dipakai sehari-hari. Itulah yang membuat Hyundai N ini sangat memuaskan dipakai di berbagai kondisi. Berhasil! Nah yang ini. Muter balik lagi.
Langsung dapet tepuk tangan itu. Karena penonton juga kagum, itu satu-satunya yang elektrik. Ini drift show-nya sampai 2 jam ya. Luar biasa, tapi kita udah harus jalan sekarang. Rame banget yang nonton. Ini luar biasa ya. Besok balap ketahanannya dimulai. Sehari sebelumnya itu drifter disuruh drifting di sirkuitnya selama 2 jam. Kuat banget aspalnya emang. Dan tidak ada mobil baru ya, jadi rata-rata mobil lama semua. Satu-satunya mobil baru ya tadi 2 buah Ioniq 5N itu. Dan ya pertama-tama mereka mungkin masih adaptasi, tapi begitu udah adaptasi bagus ngedriftnya untuk ukuran mobil listrik. Ya karena dia punya N-Drift Optimizer itu. Dan saya juga udah pernah coba. Emang Ioniq 5N itu mobil listrik yang paling gampang buat drifting. Oke, sekarang udah selesai semua acaranya. Hari ini kita balik ke hotel dan kita langsung skip ke besok. Kita lihat balap 24 jam. Ya, selamat pagi. Sekarang race day dan ini macet banget jalan menuju sirkuit. Jadi kita mendingan jalan setengah jam. Dan ini lihat ribuan orang camping. Entah mereka bawa motorhome atau mereka bawa tenda. Dan ini mereka banyak kan udah seminggu sebelumnya udah nyampe sini. Mereka masak sendiri di sini. Terus ada WC umumnya juga, gede banget. Oke, kita jalan ke sirkuit. Sekarang baru jam 10. Balapnya jam 3. Lagi berlangsung balapan mobil touring klasik ya, 190E, E30, mobil-mobil dari 90s. Suaranya asik banget. Oke, sekarang kita masih jalan terus sampai ke pit. Tuh lihat kalau naik mobil macetnya kayak gimana. Berhenti. Akhirnya kita sampai di booth terbesar di Nürburgring 24 Hour booth Hyundai. Ada Hyundai Ioniq 5 NTA spec buat Pikes Peak yang kemarin udah di launching. Ada Ioniq 5N dan ada Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo. Oke, sekarang kita tinggal masuk lounge-nya yang nyaman. Karena kita udah punya ininya apa? Udah punya VIP-nya dan tinggal menunggu, tinggal santai-santai di sini sampai waktunya start. Sekarang balap 24 jamnya udah mau mulai dan kita akan melakukan grid walk, jalan di tempat startnya. Ini crowd-nya dahsyat banget ya, ratusan ribu orang di sekeliling track termasuk di pitnya. Dan ini jumlah penontonnya lebih banyak daripada seri F1 untuk yang di sirkuitnya. Sekarang kita di gridnya, mobil-mobil belum pada masuk, tapi kita udah diizinin masuk dan sambil ngeliat mobil-mobil didorong ke gridnya. Ini luar
luar biasa ya, kita bisa ngelihat mobil balap itu dari dekat banget. Dan walaupun ini merepotkan bagi tim gitu ya, karena ini seperti ini, kita harus minggir, mereka mau lewat. Tapi itu semua dilakukan buat hiburan untuk penonton. Makanya ini penontonnya rame banget di sini. Kita merasa dekat sekali dengan tim balap dan mobil-mobil balap ini. Wah, ini dia Elantra N. Dibawa ke gridnya. Nah, ini udah sampai grid startnya ya. Wah, ini lumayan di depan juga loh. Banyak Porsche, banyak BMW M itu di belakangnya Elantra N. Padahal ini mobil TCR ya. Artinya mesinnya itu mesin standar. Kalau mobil TCR ini 2000 cc turbo, tenaganya karena turbonya diganti, walaupun mesinnya standar, ini bisa di 370-an HP kira-kira. Nah, ini balapannya sendiri cukup berat ya, 24 jam, dan ini treknya 25 km karena dia melibatkan yang Nordschleife dan yang GP track. Jadi total itu ada sekitar 170 tikungan satu lapnya. Dan itu mereka melakukannya sampai 24 jam. Dan di malam hari itu nggak ada lampu di dalam trek, lampu cuman yang dari mobilnya aja. Nah, ini luar biasa. Jadi dia itu startnya banyak Porsche dan BMW di belakangnya. Tadi Mr. Jun bilang Hyundai Elantra N TCR ini jadi bertandingnya bukan hanya di kelas TCR, tapi juga mereka melawan mobil-mobil yang secara spek dan penggeraknya jauh di atasnya. Ini luar biasa nih posisi startnya nih. Depan loh nih. Dalamnya sama seperti Hyundai Elantra N TCR yang kalau di Indonesia itu dipakai sama Om Dipo Fitra sama Benny Santoso. Sama mobilnya. Berapa harga Elantra N TCR seperti ini? Ini dijual untuk umum, tapi khusus buat balap ya, nggak bisa road legal. Ini harganya sekitar 140.000 euro, artinya antara 2,5 sampai 3 miliar rupiah mobilnya aja. Nah, ini sistem dongkraknya, jadi kasih angin bertekanan di sini, nanti mobilnya ngangkat sendiri. Nah, ini di sebelahnya mereka side by side, tim Hyundai satu lagi, ini yang dari Amerika Serikat, dan ada satu pembalap Kanadanya juga. Jadi dua Hyundai Elantra M TCR ini, kalau nggak salah mereka lap time-nya itu yang paling cepat di antara front wheel drive lainnya. Jadi ini front wheel drive yang paling depan. Nah, ini sekarang yang terpasang di mobil ini ban slick, tapi mereka siap-siap ban hujan karena ini mendung dan menurut perkiraan cuaca itu 50% kemungkinan tuh hujan. Dan sekali salah pilih ban itu balik ke pitnya lagi 25 kilo. Jadi benar-benar mereka harus menentukan nanti sesaat sebelum start mau pakai ban kering atau ban hujan. Oh ya, ini ada satu fakta menarik nih. Jadi yang di depannya Hyundai Elantra N TCR ini adalah BMW M4, tapi yang luar biasa adalah mobil di depannya Elantra N TCR persis ini dikendarai oleh Timo Glock, dan Timo Glock itu adalah mantan pembalap F1 dari tim Toyota. Oke, kita sudah harus balik karena balapan akan segera dimulai. Dan ini mulai hujan rintik-rintik, dan tadi saya lihat semua pembalap, hampir semua pembalap yang saya lihat, ini semuanya deh itu memakai ban basah, wet tire. Karena mendingan pakai wet tire di kering daripada pakai ban slick di basah. Nah, dua Hyundai N yang di depan itu pakai ban basah, tapi ini satu yang di belakang
Dia pakai ban slick. Jadi gambling ya, ada gamblingnya di sini. Kalau ternyata kering ya enak dia. Tapi kalau ternyata basah ya dia harus masuk pit dan kehilangan waktu. Tapi nggak apa-apa, balapnya 24 jam. Nah, yang di sini BMW M4 pakai slick. Tapi BMW M4 yang di sini dia pakai wet. Oke, sekarang kita langsung ke hospitality-nya Hyundai buat nonton balapannya dari sana. Wah, ini pitnya nih. Ini branding Hyundai and Ioniq 5 N2 di mana-mana ya, di sekeliling sirkuit. Jadi Hyundai juga sponsornya event ini. Sebenarnya enak sih nonton dari pit lane gini, tapi lebih enak lagi di hospitality. Udah mulai hujan soalnya. Wah, bener yang pakai ban hujan tuh. Tapi nggak tahu ya, sirkuitnya gede banget, jadi bisa aja udah hujan di satu tempat, bisa hujan di tempat lain. Kita bisa nonton dari sini, atau kita bisa nonton dari atas lagi. Dan di sini anget, nggak kehujanan, nggak desek-desekan. Und zwar die 100.000 direkte Live-Zuschauermarke in unserem Stream. Nice banget view-nya. Das ist auch sensationell. Terus kita bisa lihat action di situ, atau kita bisa lihat di TV juga. Oke, grup yang paling depan udah start, jadi dibagi 3 grup ya. Ini yang GT3, kita lihat. Grup kedua, ini kayaknya yang GT4 dan Elantra di MTCR nyempil sebagai satu-satunya yang front wheel drive di grup itu kayaknya. Oke, kita lihat. Yang penggerak depan di grup tersebut VW Golf, tapi nggak tahu itu Golf R apa GTI ya, tapi ada 2 Golf tadi di belakang. Wah, ternyata di sebagian besar trek hujan ya, lihat di TV. Nah, ini seru ya, yang paling depan itu ada Porsche 911 GT3R, posisi keduanya ada BMW M4 GT3. Itu selisihnya nggak sampai 2 detik, bahkan tadi sempat hampir disusul sama BMW-nya. Nah, ini tempat nonton saya kalau lagi nggak pengen kedinginan. Kalau pengen lihat di luar, tinggal keluar lagi. Sekarang udah jam 5, masih terang. Matahari baru tenggelam jam setengah 10. Ada yang pakai Dacia juga. Wah, ada kecelakaan. Wow, Aston Martin muter-muter. Ih, selamat. Seru banget ya. Jadi tiap mobil itu ada onboard kamera yang bisa langsung relay ke live-nya. Wah, ada tabrakan, parah tabrakannya. Coba kita lihat ya, siapa tahu ada ininya, replaynya. Nah, ini kalau lagi bendera kuning kayak gini, itu mobil kecepatannya dibatasin. Kalau nggak salah cuma 60 gitu ya. Jadi nggak boleh, bukan hanya nggak boleh nyalip, tapi juga kecepatannya harus dibatasin. Nah, ini dia replaynya nih. Nah, ini udah ada 1 mobil, ada 2 mobil. Wah,
Wah, nggak tahu udah bisa lanjut apa enggak tuh, parah banget. Wah, untungnya ini pengemudinya nggak apa-apa. Ini Porsche Cayman sama BMW M4. Wah, yang M4-nya kok belum keluar ya? Ban copot. Oh, keluar. Wah, nah inilah balapan safe banget. Jadi kecelakaan boleh keras tapi sangat aman. Hancur. Nah ini lihat ya, karena kecepatan itu udah dibatasin, jadi kayak mobil rescue, mobil panitia tuh bisa masuk barengan buat nolong. Nah mereka baru boleh nambah kecepatan lagi nanti kalau udah lewat satu titik tertentu, udah lewat bendera hijau, baru boleh ngebut lagi. Balapan udah berlangsung hampir 3 jam, artinya masih 21 jam lagi. Kita makan dulu di area Nürburgring juga. Otomotif sekali nuansanya. Blok mesin, cylinder head. A few moments later. Oke, udah kelar makan, balik lagi ke track. Dan banyak banget kejadian yang terjadi pada saat kita makan. Termasuk salah satunya leadernya yang tadi pakai BMW M4 tuh. Lagi posisi pertama tiba-tiba nabrak back marker, melintir. Jadi sekarang mundur jauh ke belakang, nggak tahu masih bisa lanjut apa enggak. Ya emang namanya balap 24 jam itu ini ya apa? Banyak hal bisa terjadi gitu, terutama kesalahan driver. Tapi kalaupun driver udah nggak salah, mechanical failure juga bisa. Nah saat ini yang tim Hyundai itu masih 1, 2, 3 di kelas TCR. Dan di umum dari 130 peserta, mereka di 30-an, di peringkat 30-an overall. Ini boothnya Hyundai ini selalu penuh gitu ya. Banyak atraksi di sini, bisa ngelihat yang Ioniq 5 Pikes Peak, terus ada simulator game juga di dalam. Terus ada makanan minuman ini gratis, tinggal mereka register, terus mereka putar roda keberuntungan seperti itu. Tuh pada ngantri semuanya. Ada N2025 Vision juga. Jadi rame terus nih boothnya, seperti hiburan gitu buat pengunjung. Wah ini di TV-nya lagi feature Elantra N TCR, baru aja nyalip Cayman. Nah ini sementara posisi 1 di TCR nih, yang nomor 830. Baru aja mau nyantai di hospitality, tiba-tiba ditelepon sama Jun Park, yang foundernya N itu. Kebetulan kita udah tukar-tukaran nomor telepon. Tiba-tiba dia bilang mau kesempatan eksklusif nggak masuk ke dalam pit. Wow, mau dong. Ya udah, jadi dikasih ini bandnya seperti ini. Jadi kita boleh masuk ke pit. Ini di guide sama dari Hyundai-nya. Dia bilang, guide-nya tadi, biasanya tuh nggak boleh sama sekali. Ini benar-benar kesempatan eksklusif bisa masuk ke dalam di tengah-tengah race di mana mereka lagi sibuk-sibuknya. Nah ini buat semua data timing selama lomba. Di sini engineer-nya juga memantau semua keadaan di track dan keadaan mobil. Lihat, bisa dilihat semua di sini. Nah ini salah satu pembalapnya. How does it feel driving the Elantra N in the Nürburgring? For us, it's a big pleasure. Especially the front-wheel drive here works pretty good in these conditions, half wet, half dry. As I said, we're already in the top 30. Don't forget, we have 35 GT3 cars running. So really one of the fastest cars right behind the GT3 cars that makes us happy and shows also the potential of this car. I see. So how many times you're doing the Nürburgring 24 hours? Honestly, that is my 16th 24-hour race. So
It's already a long time. Yeah. One last question. Do you sleep between the stints? No. No? There is no time to sleep. No time to sleep? No. You know, if you come out of the car, you're full adrenaline, you cannot sleep immediately. And then you have to be ready already for the next stint because the other driver is in and may something happen. He gets sick or whatever. So you have to always be ready to jump back in the car. Nice. Now his team and his car are leading the TCR. the TCR class. Hyundai 1, 2, 3. Good luck. Thank you. Hopefully you finish the race and you finish first. We hope to. Yes, thank you. Nah ini pitnya sekarang kosong karena memang mobilnya lagi jalan. Tapi kalau misalnya ada terjadi sesuatu, mobil itu bisa masuk ke dalam dan dilakukan perbaikan di dalam sini. Alat-alatnya lengkap semua, mereka bisa ambil dari motorhome mereka di belakang dan langsung diadakan perbaikannya di sini. Nah sekarang kita masuk ke tim satu lagi. Jadi yang di sini yang untuk TCR-nya, tapi ada yang pakai i30N itu di kelas VT2. Udah sempet leading jauh, tiba-tiba bannya kempes, jadi sempat turun ketiga, sekarang lagi berjuang lagi ke atas. Nah ini kita ke pitnya. Nah pitnya ini sharing dengan tim lain, jadi di satu pit sekecil itu ada 5 tim. Nah kita bisa lihat, nah ini ada 5 tim, salah satunya aja yang tim Hyundai. Jadi emang udah biasa ya sharing pit gitu kalau misalnya lagi balap endurance, karena ada 130 mobil yang ikut. Jadi nggak mungkin cukup pitnya kalau satu mobil satu pit. Nah ini sama engineer-nya di situ, datanya semua. Cuman banyak ya, di sini ada TV, di situ ada TV, di sini ada TV. Karena masing-masing tim mereka punya ini, mereka punya tim engineer-nya masing-masing. Nah nggak lupa di dalam pit juga ada lemari es, isinya minuman-minuman dingin. Jadi nggak perlu ke minimarket kalau mau minuman, nggak ada lemari esnya di sini. Tim yang lain juga punya sendiri lemari esnya. Nah ini lagi sibuk banget karena tiba-tiba hujan dan mereka harus ganti ban basah. Jadi ini lagi ribet banget nih sekarang nih. Mereka siap-siap untuk pit stop. Ini seru ya, ada di dalam pit balap kayak gini tuh kayak apa ya? Kayak bener-bener di jantungnya sebuah tim balap mobil gitu. Nah ini dia juga sibuk, bener-bener semuanya sibuk. Tuh lagi sibuk semuanya. Dan selama saya nge-vlog ini, di syuting juga sama kamera, ada kamera di sini. Buru-burunya sampai lari. Bener-bener harus cepet banget karena jangan sampai mobil udah masuk pit, bannya belum siap. Nah ini kita sebagai tamu di sini kita harus menghargai, kita harus minggir dulu deh. Jangan ngalangin mereka karena prioritasnya memang untuk tim balapnya dulu. Nah ini pembalapnya, salah satu pembalapnya yang pakai i30N, dia dari Korea, lagi diwawancara oleh TV setempat. Oke udah keluar, waduh luar biasa, nggak semua orang itu bisa masuk ke dalam pit. Dan tadi sempat ngobrol-ngobrol juga bareng sama drivernya. Jadi ternyata mereka itu maksimum boleh nyetir sampai 3 jam. 3 jam, bayangannya kalau saya ikut Sepang 1000 kilo itu cuma 1 jam 15 menit batasannya, nggak boleh lebih ya. Tapi mungkin juga karena Sepang panas ya. Di sini boleh sampai 3 jam. Jadi mereka nyetir, masuk pit, nyetir lagi sampai 3 jam baru mereka ganti. Berat banget itu. Nah di sirkuit ini kan juga ada toko merchandise ya. Jadi merchandise dari Nürburgring 24 Hours. Dan berhubung saya lagi seneng, saya beliin 4 buat Anda semua. Jadi ini akan saya giveaway. Ada 2 t-shirt ukuran M dan 2 t-shirt ukuran L. Ini ada gambarnya seperti ini. Nah caranya gimana? Caranya Anda tinggal komentar di bawah. Boleh komentar apa aja, tapi komentar positif ya, bukan komentar menghujat apalagi sara semua. Nah di akhir komen itu cantumkan alamat Instagram Anda. Dan pastikan Anda sudah follow Instagram saya @fitra.eri dan juga sudah follow Instagramnya Hyundai Motor Indonesia. Oke, jadi ada 4 official merchandise dari Nürburgring 24 Hour bisa untuk Anda.
langsung Anda isi di bawah komentarnya dan jangan lupa alamat Instagramnya. Oke, sekarang matahari udah mulai tenggelam ya, belum tenggelam. Sekarang ini jam 9:15. Mataharinya masih ada dan masih baru 5 jam. Artinya masih 19 jam lagi. Untuk sementara tim Hyundai itu 1, 2, 3 buat di kelas TCR, dan di kelas VT2 front itu mereka posisi kedua. Tadi udah posisi ketiga gara-gara ban kempes, sekarang udah posisi kedua, lagi ngejar ke satu lagi. Dan cuacanya berubah-ubah terus, kering basah, dan sekarang ini basah dan masih ada yang pakai ban kering karena mereka berharap hujannya berhenti. Soalnya sekali pit stop itu harus minimal 3 menit, jadi lama sekali ngebuang waktunya kalau ganti ban berkali-kali. Jadi banyak untung-untungannya juga gitu di sini. Lihat dari weathernya dan itu strategi tim masing-masing. Makanya kenapa balapan 24 jam itu sangat menarik. Masih pada ngebut-ngebut ya. Bayangin kalau yang nonton di tengah-tengah trek kedinginan, ya udah, kalau saya tinggal masuk aja ke dalam. Tapi ya luar biasa semangatnya orang Jerman nonton Nürburgring 24 Hour nih. Nah ini udah mulai gelap, ini makin berat buat driver karena sirkuitnya nggak ada lampu sama sekali. Nah ini mendadak sama Jun saya dikasih ini lagi, lounge area. Jadi ini adalah VIP lounge-nya Hyundai. Ini kalau di F1 tuh kayak yang saya diundang McLaren gitulah. Dan ini mahal sekali. Orang kalau mau kesini itu harus bayar 4.000 euro katanya, sekitar 70 juta rupiah. Dan saya dikasih gratis masuk. Yuk kita lihat lounge-nya seperti apa. Nah ini dia lounge-nya Hyundai. Oh nice. Dan ini di depannya, di atasnya pit langsung ya. Makanannya sama dengan yang di sana, cuman saya lebih suka yang di hospitality-nya lebih gede, lebih meriah, dan di situ kayaknya petinggi-petingginya ya, jadi suasananya tuh tenang gitu. Cuman emang enak banget sih langsung di depannya main straight. Tapi yang di hospitality-nya Hyundai juga itu di depannya Chicken gitu. Jadi terima kasih Jun Park, saya udah dikasih ini. Tapi saya balik ke hospitality aja. Mungkin di situ makanannya biasanya lebih ini ya, lebih lengkap dan lebih bagus. Tapi saya udah cukup puas kok sama makanan di sana, enak banget. Tapi minimal kita udah lihat lounge-nya seperti apa. Minum dulu sampai lounge dan belum lama istirahat di sini. Udah diajak lagi. Sekarang diajak ke tengah trek katanya. Malam-malam gini. Oke, let's go. Ke tengah treknya pakai shuttle, ada Staria, ada Genesis, ada Staria lagi. Wow. Oke, rombongan udah sampai. Nah ini serunya di Nürburgring malam-malam ke tengah hutan nonton. Lihat tuh kayak ada pesta di depan. Semua bakar barbecue sampai asapnya tuh. Nah karena ini favorit spot, jadi orang-orang ini rata-rata seminggu atau bahkan lebih udah nyampe di sini untuk dapat tempat parkir di Bunsen ini. Namanya Bunsen nih. Ini spot yang salah satu paling favorit karena tikungannya yang sering Anda lihat di YouTube channel lah, kalau misalnya YouTube channel tentang Nürburgring. Wah, kayak pesta di sini.
Dan di sini tuh high speed corner gitu. Jadi kalau ada kecelakaan tuh pasti parah di sini. Banyak kafe-kafe. Jadi di sini orang udah nggak peduli lagi siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Yang penting mereka pesta. Iya, mau foto dong. Cuma foto mau. Ayo. Who are you? Ayo. Ayo. Itu dia. Salah satu penonton tiba-tiba ngerangkul aja. Wah, ini bener-bener kayak pesta rakyat ya di sini. Bener-bener aura dari sebuah Nürburgring 24 jam tuh paling kental ya di tengah-tengah trek seperti ini. Aduh, pengennya sih saya nonton sampai bener-bener finish gitu ya, sampai 24 jam 4 sore besok. Cuman saya udah ada kerjaan lain, saya harus pergi ke Surabaya. Habis itu hari berikutnya saya harus langsung ke Malaysia buat balapan di Malaysia. Jadi besok pagi saya udah harus ke airport, tapi saya akan tetap pantau terus balapannya. Jun, thank you for the trip, amazing trip. No problem. See you in Jakarta, oke? See you in Jakarta. At Gias. Wah, lihat nggak kabutnya tebel banget di belakang. Nih kita udah nyampe lagi ke hospitality. Jadi karena kabutnya tebel ini baru aja ada pengumuman balapnya di stop dulu sampai kabutnya hilang, dan kemungkinan hilangnya itu baru besok pagi. Ya udah, jadi kita balik ke hotel nggak kehilangan momen apapun karena balapnya lagi berhenti. Selamat pagi. Sekarang tuh udah jam 10 dan ini race-nya masih belum di start. Jadi kabutnya itu masih sangat tebal dan saya nggak bisa nunggu lagi karena saya udah harus ke airport untuk balik ke Indonesia, karena habis dari trip ini saya harus pergi ke Surabaya langsung, dan habis itu langsung sehari berikutnya langsung ke Malaysia untuk balapan di sana. Jadi sekarang kita menuju airport, saya sama Jose. We're going to the airport, right? Yeah. We cannot wait until the race finish. Yeah. Oke, jadi saya akan pantau terus seperti apa hasilnya sambil jalan ke airport. Nah, sekarang saya udah di airport. Jadi saya baru dapat kabar ternyata race-nya di start lagi, tapi under safety car selama 5 lap. Nah, ini dia. Masih tebel banget kabutnya. Nah, jadi selama 5 lap itu mereka berharap kabutnya bisa hilang, jadi abis itu balapnya bisa langsung di start. Tapi 5 lap tuh lama ya, karena 1 lap aja kalau under safety car tuh bisa 20 menit. Artinya kalau 5 lap itu sekitar 100 menit. Waduh, saya akan pantau terus, tapi saya nggak bisa nunggu lama karena udah mau boarding. Jadi nanti saya pantau lagi dari pesawat. Saya soalnya udah punya link buat live timingnya, dan di pesawat ada wifi. Oke, sekarang saya udah di pesawat dan karena ada wifi di sini jadi bisa update, dan saya baru dapat update. Jadi balapannya finish under safety car. Ini adalah salah satu balapan Nürburgring 24 hour, jadi yang paling pendek sepanjang sejarah, tapi yang nggak bisa apa-apa lagi karena kabut, siapa yang bisa mengendalikan kan. Nah, tapi good newsnya tim Hyundai yang di kelas TCR 1, 2, 3 podium disapu bersih oleh mereka. Dan untuk yang i30N-nya di kelas V2T ya, V2T ya, front itu yang tadinya sempat kempes udah bisa ke posisi 2 lagi, mau ngejar ke 1, tapi ya udah nggak bisa nyusul karena finish under safety car. Ini artinya 4 tahun berturut-turut Hyundai Motorsport timnya itu meraih kemenangan, dan 4 tahun berturut-turut juga artinya mereka finish. Sebenarnya tujuan mereka itu hanya finish karena mereka pengen membuktikan durabilitas sekaligus menguji produk mereka. Dan TCR kita tahu mesinnya itu adalah mesin yang speknya itu spek standar dari Elantra N. Luar biasa. Tapi di luar hasil balapannya, terima kasih sekali Hyundai yang sudah mengundang saya
ke Jerman, test drive Kona EV, Kona Hybrid, kemudian juga nonton Nürburgring 24 jamnya puas sekali, main ke pit, hospitality-nya luar biasa keren, nonton drift show. Wah, bener-bener gak sabar nungguin Ioniq 5N itu masuk ke Indonesia. Ya mungkin bukan yang versi Pikes Peak-nya ya, tapi saya seneng banget bisa ngeliat yang versi Pikes Peak-nya. Saya nunggu yang versi produksi massalnya itu dirakit di Indonesia dan masuk dan dijual dan bisa ada di garasi. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow juga Instagram saya @fitra.eri dan Instagramnya Hyundai Motor Indonesia. Saya doakan Anda yang suka banget balap mungkin suatu saat bisa nonton Nürburgring 24 Hours. Itu adalah event wajib yang harus Anda datangi, harus masuk ke bucket list kalau Anda penggemar otomotif dan suka balap. Dan semoga Anda bisa menang giveaway-nya tadi. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.